Shalom. Shalom. Shalom jemaat Tuhan House of Glory. Sungguh Dia Allah yang luar biasa buat setiap kehidupan engkau dan saya. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kasih-Nya. Tuhan menuntun setiap langkah kita. Bersyukur bahwa hari ini kita dapat beribadah bersama-sama. Terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa. Sungguh indah Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang senantiasa menjagai setiap kehidupan kami. Engkau Yesus yang selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami menghargai setiap karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami rindu memberikan ucapan syukur kami yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, hadirat-Mu turun di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, memberikan mujizat kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah, penuhi kami dengan urapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.
His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, when you're coming, when you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Amin. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kami katakan bersama-sama. Amin. 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 Sekali lagi kita katakan amin. 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 Katakan dengan iman. Amin. 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 Oh, kami percaya berkat-berkat-Mu akan turun di atas kami yang percaya. Kami tetap memegang janji-janji-Mu yang nyata di atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, itu semua janji-janji yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang kekal, Allah yang dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, kuasanya tidak terlimitasi. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Dan kami percaya hidup kami penuh dengan kemenangan di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Apapun yang terjadi, kami tetap mengucapkan syukur. Kami katakan amin. 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 Di dalam-Mu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai setiap langkah kami. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhan
Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan memberikan pelangi kasih-Nya tepat pada waktunya. Ada sebuah rancangan Tuhan yang terbaik untuk kehidupan engkau dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi setiap proses-proses dalam kehidupan kita. Mari angkat tangan kita menyanyikan bersama-sama. Apa yang kau alami kini mungkin padahal engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Tangan Tuhan sedang merendah. Kami percaya Tuhan agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, Yesus. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Kami akan melihat pelangi kasih-Nya. Sedang merendah, tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Katakan, tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Tangan-Mu Tuhan merendah
merendah hidupku. Tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Dengan iman ucapkan, tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Kami ucapkan, tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Kami tetap percaya Tuhan. Tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Kau merendah, Kau merendah hidupku. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Sebab nama-Mu besar Yesus. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Apapun itu pergumulan kami tahu kuasa-Mu tidak pernah melepaskan kami. Tangan-Mu sedang merendah rencana-rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya ya dan amin, berkat itu melimpah turun ke atas kami. Kami percaya Tuhan, masa depan kami cerah penuh harapan. Oh, penuhi kami dengan kekuatan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan semangat-Mu yang baru. Penuhi kami dengan restorasi-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, walaupun kami jauh dari ruang dan waktu, kami percaya kuasa-Mu tetap melingkupi setiap dari kami. Damai sejahtera tetap mengikuti kami. Dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berjalan, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Engkau adalah Raja damai di atas kehidupan kami. Tangan-Mu Tuhan sedang merendah. Tangan-Mu Tuhan merendah hidupku. Tangan-Mu Tuhan yang sedang merendah. Kau merendah hidupku. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku. Antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetiaan. Firman-Mu Tuhan pelita bagi
besar kasih-Nya. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku, antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Buah Roh Allah ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetiaan. Firman-Mu Tuhan kita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan terang bagi jalanku, kasih Yesus selamanya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan pelita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan terang bagi jalanku, kasih Yesus selamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus selamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus selamanya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah sebuah kemurahan yang Engkau berikan pada setiap kami. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang benar. Ajari kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi taat kepada setiap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom saudara. Saya percaya hari-hari ini saudara akan mendengarkan banyak sekali persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Mungkin saudara sedang menghadapi tekanan. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah dalam hidup saudara. Jangan takut. Jangan pernah menyerah. Karena Allah menyediakan jalan keluar. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang peduli dan mengajar saudara dan saya. Supaya saudara dan saya naik dari level satu ke level yang selanjutnya. Dia mengajar saudara untuk menghadapi persoalan. Agar saudara menjadi pemenang. Dia mengajar saudara untuk supaya saudara tangguh untuk menaiki bukit. Supaya saudara mendapatkan kekuatan. Sendi-sendi saudara. Urat-urat, otot-otot iman saudara. Dia mengajak saudara untuk supaya penuh dengan hikmat. Dia mengajar saudara supaya berhikmat agar saudara mendapatkan pengurapan yang baru dari Allah. Agar saudara dapat mempengaruhi komunitas. Allah yang kita sembah itu Allah yang mendidik. Allah yang mengajar kita. Allah yang selalu peduli dengan saudara dan saya. Maka dari itu saudara perlu saya sampaikan pada hari ini. Mari kita belajar menggunakan pikiran-pikiran seperti Allah. Kalau saudara mau sukses, saudara berhasil. Kalau saudara mau sukses dan berhasil, pergunakan pikiran saudara. Seperti pikiran Allah. Saudara, setiap saudara, kita harus belajar mempunyai pikiran seperti Allah. Allah itu adalah Allah yang serba dinamis. Allah yang kita sembah itu Allah yang peduli. Saudara yang terkasih. Ada satu lagi tokoh. Daud, saudara. Daud bermodal umban dan 5 butir batu yang licin. Dia bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana bisa? Gak masuk akal. Pikiran manusia mengatakan pasti Daud mati. Tetapi saya mau membuat satu komparasi. Satu perbandingan. Apa sih hebatnya Daud bisa mengalahkan seorang Goliat? Kita lihat. Goliat itu pendekar tentara orang Filistin. Saudara tahu kalau tentara yang dikatakan pendekar itu sudah terlatih teruji. Tidak cukup sudah terlatih teruji, dia bisa perang. Jago perang. Karena apa? Predikatnya ditulis pendekar. Akhir-akhir zaman ini saudara, jarang kita dengar pendekar. Tapi zaman dulu, ya sampai ada film silat pendekar mabuk. Dan lain-lain saudara. Alkitab mencatat Goliat dapat predikat pendekar. Maka dia sudah teruji sebagai seorang prajurit.
seorang ahli perang. Tinggi badannya 6 hasta. 1 hasta adalah 45 cm kali 6 hasta. Seorang Goliat tingginya 2,7 meter. Ketompongnya saudara, tembaga di kepalanya, tambah baju sirah bersisik 5.000 shikal. 1 shikal tembaga itu 11,4 gram. Kalau kali 5.000, 57 kilo saudara. Penutup kakinya dari tembaga, bahunya memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesah tukang tenun. Mata tombaknya 600 shekal. 1 shekal 11,4 gram kali 600. Berarti 68 kilo gagang tombaknya. Saudara, ini gagang tombak sama mata tombaknya 68 kilo. Mungkin itu beratnya Daud, saudara. Tetapi Daud menghadapi seorang pendekar dari Filistin ini, saudara. Tapi Daud hanya bermodal umban dan 5 batu licin dari sungai. Bagaimana seorang Daud bisa mengalahkan Goliat? Tidak masuk akal, saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud disertai oleh Roh Allah. Orang yang disertai Roh Allah adalah orang yang selalu hidup mengikuti hukumnya Allah. Orang yang mengikuti hukum Allah adalah pikirannya seperti Allah. Perasaannya seperti Allah. Kehendakannya seperti Allah. Maka dari itu saya perlu sampaikan, setiap saudara harus baca firman dan melakukan firman itu. Kalau dilakukan setiap hari, setiap waktu, saudara akan manunggal dengan Tuhan. Dan saudara mempunyai pikiran seperti Allah. Saudara dan saya, kita belajar bagaimana seorang Daud, dia punya konsep. Dia mempunyai pikiran-pikiran yang seperti Allah. Dia melakukan 4M, langkah kunci Daud meraih kemenangan. M yang pertama, dia menghargai ibadah. Saudara dan saya, kita perlu jadi orang Kristen yang menghargai ibadah. Ibadah itu bicara tentang perjumpaan. Ibadah itu bicara tentang perjumpaan antara manusia dengan Allah. Berapa banyak orang Kristen yang tidak menghargai ibadah. Kalau kita mengerti bahwa ibadah itu bicara tentang perjumpaan, maka Allah akan berjumpa dengan manusia. Sudah selayaknya manusia memberikan pujian dengan penyembahan yang kudus. Dengan doa yang tulus. Maka saudara, terjadilah ibadah itu mempunyai kuasa. Maka orang yang melakukan pujian dan penyembahan dan doa, dan saudara dipenuhi dengan firman, maka saudara, ibadah itu akan menjadi ibadah yang menarik hadirat Allah. Saudara dan saya, tubuh kita itu akan dipenuhi oleh Roh Allah. Karena tubuh kita itu adalah bait Allah. Saya perlu sampaikan, saudara, berapa banyak kita tidak pernah menghargai pujian dan penyembahan. Berapa banyak kita tidak menghargai banyak orang Kristen yang waktu puji-pujian, dia tunggu di depan. Nanti saja tunggu waktunya firman. Di depan cedat-cedut rokokan, saudara. Nah inilah saudara, kerap kali kita waktu ibadah, kita ngambil, kita punya gadget, kita punya handphone, kita mulai chatting and chatting. Waktu pujian, waktu penyembahan, waktu doa, kita sama sekali tidak menghargai. Saudara, saya perlu sampaikan, saudara tidak akan meraih kemenangan. Karena saudara tidak menghargai ibadah. M yang kedua, memiliki hikmat ilahi sehingga ia menggunakan potensi yang ia miliki untuk mengalahkan Goliat.
dengan alat perang yang sederhana, yaitu 5 batu licin dan umban. Coba pikir saudara. Kalau kita lihat musuhnya begitu dahsyat. Kalau kita lihat Goliatnya tingginya 2,7 meter. Kalau kita lihat bajunya, perlengkapannya, tombaknya luar biasa. Daud pakai umban dan 5 batu licin. Tetapi saya perlu sampaikan saudara. Daud dipenuhi oleh Roh Allah. Dia tidak pakai 5 batu. Walaupun ada 5 batu, dia hanya pakai 1 batu. Tapi 1 batu itu, dia dipenuhi oleh Roh Allah. Waktu dia lepaskan umban itu, mengenai dahi Goliat. Goliat jatuh. Dan Daud menggunakan pedangnya untuk menyembelih Goliat. M yang ketiga saudara, mengucapkan kata-kata firman. Sehingga ia bisa menguasai kekhawatiran dengan imannya muncul. Ini penting saudara. Makanya pikiran-pikiran kita harus kita kuasai dengan firman. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia mengucapkan kata-kata iman. Apa yang membuat Daud begitu yakin dan dia pasti bisa mengalahkan Goliat? Dengan yakin, dengan berani, Daud mengatakan dia dapat membasmi Goliat. Jawabannya saudara, Daud sudah manunggal dengan Allah. Sehingga dia memiliki iman yang sejati. Saudara, karena Daud mengalahkan keadaannya. Dia melihat raksasa itu begitu besar tapi dia kalahkan. Karena dia sudah dipenuhi dengan Roh Allah dan firman. Dengan firman dia ucapkan sehingga firman itu menguasai masalah. Masalah yang negatif, masalah besarnya Goliat. Maka terjadilah sebuah transformasi. Imannya Daud bangkit lagi. Sehingga Daud bisa bersekutu dengan Allah. Dia nggak takut. Saudara tahu, waktu berhadapan dia tidak berjauhan. Alkitab mencatat dia mendekat kepada Goliat. Karena Daud menjadi manusia roh. Manusia roh itu adalah manusia yang sudah manunggal dengan Allah. Dan manusia itu mempunyai keberanian dan punya keyakinan untuk membasmi Goliat. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi Goliat-Goliat dalam usaha pekerjaan. Jangan takut. Lakukan seperti yang Daud lakukan. Kalahkan segala pikiranmu dengan firman Allah. Saudara, mari kita belajar saudara. Bagaimana seorang Daud dia bisa mengucapkan kata-kata iman. Bagaimana seorang Daud dia bisa yakin bahwa dia bisa membasmi seorang Goliat. Padahal kalau dilihat perbandingannya itu tidak mungkin Daud bisa mengalahkan. Tetapi kenapa dia yakin? Daud bisa mengalahkan pikirannya yang negatif. Kalau dia hanya melihat Goliatnya, dia pasti kalah. Pikirannya mesti negatif. Tetapi waktu dia menghadapi Goliat, dia sudah dipenuhi oleh Roh Allah karena dia dipenuhi oleh firman. Mari kita buka di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 42 sampai 49 kita baca berganti-gantian. Ketika orang Filistin itu menuju pandangnya ke arah Daud serta melihat dia dihina Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing.
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan kau. Dan aku akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara yang terkasih, kemenangan Daud, dia menggunakan pikiran Allah. Coba kita lihat ayat 45 ini sangat menarik. Di sini dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin. Daud mengucapkan kata-kata iman. Untuk apa? Untuk mengalahkan pikiran-pikiran negatif. Saudara. Dia menggunakan pikiran Allah. Dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa bukan? Kalau kita lihat di ayat ke-45 dikatakan demikian saudara. Kamu datang melawan saya dengan pedang. Dengan lembing. Tetapi Daud mengatakan aku ngalahkan kamu dengan nama Tuhan. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang berani mengatakan seperti ini? Tidak banyak saudara. Kalau saudara sedang menghadapi masalah atau Goliat-Goliat di hadapan saudara. Saudara berpikir bagaimana aku harus punya ini, punya itu. Saudara cukup disertai oleh Allah. Kalau saudara disertai Allah, saudara sudah kalahkan semua pikiran yang negatif. Saya percaya apa yang saudara kerjakan pasti berhasil. Pasti saudara jadi pemenang. Di ayat yang ke-46 saudara. Dia mendeklarasikan. Daud mendeklarasikan karena apa? Dia sudah manunggal dengan Allah. Dia percaya karena imannya sudah muncul. Karena dia menjadi manusia roh. Dia manunggal dengan Tuhan. Dia katakan hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dia tidak ngomong yang lain. Dia katakan hari ini Tuhan bukan Daud. Dia menyerahkan musuhnya, persoalannya, masalahnya, kesulitannya di tangan dia saudara. Maka aku akan mengalahkan kau dengan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat orang Filistin kepada burung di udara. Dan binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu. Ini yang luar biasa saudara. Supaya tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Saudara yang terkasih. Berapa banyak kita menghadapi masalah. Kita kalau sudah mendapatkan terobosan. Kita lupa bahwa kita ditolong oleh Allah. Daud dia mendeklarasikan hari ini juga. Tuhan menyerahkan engkau. Hari ini juga Tuhan menyerahkan musuh-musuh, persoalan-persoalan, masalah-masalah di tanganku. Dan aku akan mengalahkan semua musuh-musuhku. Daud sekaligus setelah dia mengalahkan pikirannya dengan pikiran Allah. Karena dia sudah manunggal dengan Allah. Dan dia mendeklarasikan dengan yakin.
dia jadi pemenang. Yang keempat, Daud mengaktifasikan iman dengan melakukan, yaitu menyerang Goliat dengan umban yang berbatu. Saudara tidak cukup hanya mengucapkan kata-kata iman, tapi saudara perlu mengambil langkah. Setiap saudara mengambil langkah, bahwa saudara sedang mengaktifasikan iman saudara menuju pada terobosan. Waktu Daud sudah mengatakan kata-kata imannya, dia sampaikan kepada musuhnya. Dia ambil umban, dia ambil batu, dia lemparkan umban itu. Maka jatuh musuhnya. Dia mengaktifasikan imannya dengan melakukan. Maka terjadilah mujizat. Maka mengenalah dahi Goliat oleh lemparan batu dari Daud. Maka jatuhlah Goliat. Maka Goliat kepalanya dipenggal dan dia memenangkan pertarungan ini. Saudara yang terkasih, gunakan pikiran Kristus untuk mengalahkan masalah saudara. Salah satu kunci untuk menuju pada kesuksesan. Berpikir seperti Allah adalah memiliki semangat yang pantang menyerah. Maka dari itu saya perlu sampaikan setiap saudara, jangan pernah menyerah. Kalau saudara menghadapi badai, saudara menghadapi persoalan, saudara menghadapi masalah, jangan pernah menyerah. Allah ibarat pahlawan yang tak terkalahkan. Demikian semangat kita, umatnya, dalam menghadapi rintangan, dalam meraih sukses dan berhasil. Saudara jangan pernah menyerah karena Allah kita itu Allah yang pantang untuk kita menyerah. Tetapi Allah yang kita sembah itu Allah yang mendidik kita supaya jadi pemenang. Di kitab Shefana pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi saudara jangan pernah menyerah karena Allah yang kita sembah, Allah yang punya jiwa pahlawan dan selalu menjadi pemenang. Dan saudara kalau kita menteladani dia, kita mengikuti setiap firman-Nya, saya percaya saudara sudah menggunakan pikiran Allah. Maka saudara tidak pernah menyerah sampai saudara menang. Orang yang berhasil itu berangkat dari awal yang tidak menyenangkan. Saudara kalau saudara mau jadi orang sukses harus lewati padang gurun. Harus lewati bukit-bukit yang terjal. Musa dengan bangsa Israel dia di padang gurun. Dia harus menghadapi padang yang panas. Padang gurun yang penuh dengan ancaman-ancaman maut. Dia pernah kehausan dengan seluruh bangsa Israel di padang gurun. Dia pernah mengalami kelaparan. Dia pernah mengalami ancaman-ancaman dari binatang-binatang buas. Demikian juga Daud. Dia diancam oleh Saul. Hanya gara-gara orang lebih mengeluh-eluhkan Daud daripada Saul. Saul ingin membunuh dia. Artinya dalam setiap orang sukses harus melewati proses. Proses demi proses. Saudara dan saya, kalau saudara mau menjadi orang yang luar biasa, harus mau diproses. Jangan bersungut-sungut dan jangan menyerah kalau saudara sedang mengalami proses. Ucapkan syukur. Demikian juga perjalanan Yusuf. Dari dia dibuang di sumur sampai dia menjadi Perdana Menteri. Dia pernah dijual sebagai budak. Dia dijual, dibeli oleh Potifar. Dia dijual lagi, difitnah lagi, masuk di dalam penjara. Saudara, masa-masa sukar itu harus kita lewati.
seperti emas. Emas harus lewat dari bongkahan, itu harus dipanasi. Supaya logam-logam itu semua terurai. Besi dia juga terurai. Kumpul dengan besi. Emas dia juga terurai dari bongkahan itu menjadi emas. Dia harus melewati panas. Saudara, kalau saudara mau jadi emas murni, saudara harus lewat di pembakaran. Maka dari itu saya perlu sampaikan, jangan pernah menyerah. Berpikir seperti Allah berpikir. Adalah tidak takut melakukan kesalahan. Saudara jangan pernah takut kalau saudara mengambil keputusan salah. Kita tidak boleh takut melakukan kesalahan dalam meraih kesuksesan. Saudara, kita belajar ada 5 kesalahan yang tidak boleh kita lakukan. Yang pertama, saudara, ambisi buta, hawa nafsu, dan persahabatan dengan dunia. Mari kita buka di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1-3. Saya baca yang pertama, saudara baca kedua, saya ketiga. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendaknya kamu habisi untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, kesalahan yang pertama itu adalah ambisi yang buta. Berapa banyak hari-hari ini orang yang sedang melakukan hawa nafsunya. Dan dia menjadi sahabat dengan dunia. Bukan miliknya, dia rampok. Berapa banyak orang Kristen yang casingnya Kristen, tapi perilakunya seperti orang yang tidak beriman. Kulitnya seperti rohani, tapi perbuatannya penuh dengan kedagingan. Merampas milik orang, merampas hartanya orang, merampas karyawannya orang, merampas istrinya orang, atau suaminya orang. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang melakukan, merampas jiwanya seseorang. Itulah ambisi yang buta. Yang kedua saudara, hati yang sombong. Amsal pasal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati itu mendahului kejatuhan. Saudara jangan congkak. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang sombong rohani. Dia merasa dia sudah hebat karena dia sudah menelayani, dia merasa dia sudah hamba Tuhan, dia sudah dipakai Tuhan luar biasa. Hati-hati saudara. Itu adalah jerat yang sudah dibikin oleh si iblis. Saudara baru saudara dikenal orang, saudara sudah congkak. Saudara baru bisa melayani Tuhan, saudara sudah sombong, tidak mau dengar teguran dari seseorang. Saudara sudah merasa bahwa saudara sudah bisa berkhotbah, saudara tidak mau lagi mendengarkan firman Allah. Oh itu sudah saya pernah dengar. Paling ya gitu-gitu toh. Saudara hati-hati. Saya punya pengalaman hari-hari ini saudara. Saya mendengarkan khotbahnya orang berulang-ulang. Khotbahnya saya sendiri juga saya dengar berulang-ulang. Mempunyai rahasia yang banyak saudara. Saya diberkati yang begitu luar biasa. Sampai saya katakan khotbah yang sama yang saya dengar. Dan saya sendiri yang jadi pengkhotbahnya. Kok saya bisa mendapatkan hikmat seperti ini. Dan saya waktu mendengar yang kedua kali, saya dapat yang baru lagi. Rahasianya. Saya ketiga kali, saya dapat lagi saudara.
Karena apa? Saya tidak merasa bahwa saya sudah hebat. Kita perlu dibentuk. Jangan dikatakan firman-Nya sama. Saudara, setiap saudara dengarkan firman yang sama, mempunyai arti yang berbeda jika saudara punya hati yang mempunyai mata hati yang subur. Yang ingin mendengar, lapar, haus. Yang ketiga, saudara. Perasaan malu, saudara. Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara, berapa banyak orang Kristen akhir-akhir zaman ini, kerap kali kita lupa bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita lupa kalau kita dibeli oleh darah Yesus. Kita malu untuk bersaksi. Saudara, saya perlu sampaikan setiap orang Kristen harus bersaksi. Supaya Injil diberitakan. Karena Injil diberitakan melalui kesaksian saudara. Bagaimana keadaan saudara dahulu. Bagaimana setelah saudara menerima Tuhan sebagai juru selamat. Saudara akan mengalami satu mujizat. Saudara mengalami keselamatan. Ekonomimu dipulihkan. Keadaanmu dipulihkan. Tapi berapa banyak orang Kristen malu untuk bersaksi. Bersaksi itu adalah satu tembok di belakang saudara untuk menuju pada kemenangan. Saudara, kalau saudara sudah bersaksi, saudara tidak bisa mundur. Karena kesaksianmu sudah didengar oleh orang lain. Maka saudara, satu jalan saudara harus maju. Yang keempat, saudara. Perasaan takut yang berlebihan. Mari kita buka di dalam kitab Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, orang Kristen jangan pernah takut yang berlebihan. Saudara, kalau saudara takut, khawatir, yang berlebihan itu menjadi depresi, saudara. Kalau saudara menjadi depresi, maka pikiran saudara dikuasai oleh si jahat. Pikiran yang negatif itu yang produknya dari si jahat ini menguasai hidup saudara, maka imanmu akan roboh. Saudara menjadi orang yang Kristen yang tidak berdaya. Tidak bedanya dengan orang dunia. Maka saudara tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan saudara. Maka dari itu dikatakan jangan kecut hati dan tawar hati. Saudara periksa kehidupan saudara. Apakah saudara sedang mengalami tawar hati? Aku sudah berusaha. Ya saya gagal. Saudara, waktunya Tuhan adalah itu namanya kairos. Waktunya Tuhan. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Tapi Tuhan yang ngatur hidup kita. Kuasai pikiran saudara dengan firman Allah. Yang kelima, yang terakhir. Nafsu yang jahat. Saudara, mari kita buka di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 4 sampai 10. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu disertai rasa cukup, memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu
yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat yang ke-10. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Saudara, ayat yang ke-10 ini menjawab seluruh dari ayat yang sebelumnya. Karena apa? Orang yang memiliki hawa nafsu adalah orang yang cinta uang. Karena di dalam Alkitab mengatakan, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Berapa banyak orang Kristen yang tidak mengerti. Begitu saudara menjadi orang yang cinta dengan uang, saudara sudah mempunyai akar dari segala kejahatan. Saudara yang terkasih, saudara akan menderita. Saudara akan menyimpang dari iman saudara. Saudara akan menyiksa diri saudara. Saudara akan mengalami kedukaan demi kedukaan. Saudara yang terkasih, berapa banyak kesaksian yang saya hadapi pada saat saya menjadi seorang pengusaha. Saya mau bersaksi tentang pikiran, saudara. Satu hari istri saya mendapatkan satu order yang luar biasa besarnya. Dengan harga yang baik. Setelah kita terima order, kita pesan kain, kita pesan bahan-bahannya, produksi. Setelah diproduksi, saudara, bikin satu kontainer, diperiksa, rusak separuh, saudara. Bikin lagi, saudara, rusak lagi, saudara. Wah, pikiran saya mulai negatif, saudara. Nggak dapat order, kok dapat malah petaka. Pikiran selalu menakuti. Nah, saudara, kita sebagai eksportir, kita ekspor barang, barang itu harus diberangkatkan, tidak bisa berangkat karena apa? Barangnya dianggap gagal. Tidak mencapai kualitas yang dimau oleh pembeli. Saudara, saya tidak bisa ekspor. Saya harus menunggu waktu. Satu hari saya dipanggil oleh buyer untuk menyelesaikan order ini, saudara. Malam hari, saya waktu makan bersama istri saya ngomong besok saya mau ke Jakarta. Saya mau berjumpa dengan buyer itu. Oh ya, buyer ini kamu hati-hati, dia bilang. Dia ini killer, kalau suka klaim-klaimnya besar. Saudara, kalau klaim sudah besar, sudah motong, minta dikirim pakai pesawat. Dan saudara, saya produksi satu kontainer, separuh itu harus saya berangkatkan pakai pesawat. Dan saya harus rugi itu 3 kali, saudara. Harus kirim pakai pesawat, dan ditambah separuh di reject. Dan yang pakai pesawat ini, yang dicoba boleh dikirim itu tidak bisa diterima semua, saudara. Jadi semuanya serba resiko. Diberangkatkan pun salah, tidak diberangkat pun salah. Penalti itu sudah menghantui kita semua. Dan akhirnya keputusan saya berangkatkan pakai pesawat. Saya nggak tahu ya bagaimana cara bayarnya. Tiba-tiba, saudara, saya dipanggil oleh buyer ini jam 8, saudara. Jadi saya di dalam, kalau naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta itu, saya naik pesawat yang pagi, saya jam 4 sudah bangun, saudara. Saya berdoa. Karena malam hari saya gak bisa tidur karena apa? Pikiran saya, istri saya bilang, hati-hati buyer ini killer, saudara.
Lantas saya pikir, Tuhan, orang kalau ada masalah itu cari Tuhan yang ngoyo, saudara. Saya itu berdoa sama Tuhan, tolong. Jam 4 pagi saya bangun. Waktu saya berdoa, saya dapat ayat Yesaya 45, saudara. Di Yesaya 45 bicara, aku akan patahkan semua palang-palang besi. Aku akan ratakan semua gunung-gunung. Aku akan memberikan harta yang terpendam. Intinya ayat itu, saudara. Wah, saya dapat ayat itu, kekhawatiran saya, pikiran yang saya membuat saya jadi takut, masuk dalam pikiran saya. Saya katakan, nanti akan terjadi. Semua palang-palang pintu akan terpatahkan. Bangsa-bangsa dan raja-raja semua akan menyerahkan harta terpendam bagiku. Itu saya ucapkan, saya baca firman Yesaya 45 ini. Saya baca berulang-ulang sampai di pesawat, sampai saya menunggu bayar itu di kantornya, saudara. Waktu di kantor, saudara, janjinya jam 8. Nggak muncul jam 9, padahal dia sudah di dalam, saudara. Jam 10, jam 11, jam 12, nggak muncul-muncul, saudara. Saudara, biasanya saya 1-2 jam saya tinggal pulang, saudara. Itu karena firman itu yang saya ucapkan terus menerus. Membuat saya punya rema. Iman saya mulai bangkit. Tepatnya jam 12 sekian, saudara. Saya lupa jam berapa. Tapi kurang lebih jam 12 atau jam 1. Pintu kantor rapatnya dibuka. Lantas buyer itu dari jauh manggil saya. Joseph. Padahal saya ketemu dia baru sekali, saudara. Saya didatangi dia, saudara. Dalam hati saya, ini Goliat. Orangnya memang besar. Ini Goliat ini. Besar. Kayaknya sudah kenal, padahal saya baru ketemu sekali. Saya dipeluk, saudara. Dia bilang, bagaimana kabarmu? Saya bilang baik. Tapi ya kurang baik. Kenapa? Saya ngomong, saya ada masalah. Masalahnya apa? Ini loh, bikin satu kontainer. Separuh kontainer bisa dikirim tapi separuh kontainer ditinggal. Yang dikirim pun masih ada masalah. Nanti. Sekarang kita bicara yang lain. Kamu tahu, saya rapat baru selesai. Saya mengambil keputusan. Dari 10 supplier yang ada pada saya hilangkan semua. Tinggal 1. Kamu suppliernya. Kamu akan memproduksikan untuk saya. Saya sudah tidak pakai yang 9, tinggal kamu 1 saja. Saudara, saya tidak ngerti itu kalau berkat, saudara. Saya masih pikir, nantilah itu nanti. Urusan saya ini belum beres. Saya berulang-ulang ngomong, ini masalah kamu harus selesaikan, ini harus pakai pesawat, ini apa-apa. Lantas dia bilang, jangan takut. Masalahmu apa sih? Kena klaim, yang separuh enggak boleh berangkat. Oke, yang separuh sudah berangkat. Pakai pesawat lagi, siapa yang bayar? Dia bilang, saya yang bayar. Loh, kaget saya, saudara. Biasanya ngeklaim saya yang bayar, dia yang bayar. Diganti, saudara. Lantas yang sisanya bagaimana? Kirim. Pakai apa? Pesawat. Siapa yang bayar? Saya yang bayar. Bayarnya yang bayar. Saudara, saya kaget. Dari masalah berubah menjadi tidak ada masalah. Lantas apa yang harus saya lakukan? Saya ambil keputusan cepat-cepat pegang tangannya dia. Saya berjabatan tangan. Sungguh kamu bilang kamu yang bayar? Ya. Saya pegang tangannya. Terima kasih. Dia bilang, sudah puas kamu? Sudah. Dengerin. Mulai hari ini aku akan order sama kamu 1 tahun. Barang yang sama yang kamu kirim itu. Kirim. Lu yang rusak, kirim juga semua.
Saudara, barang yang kita anggap rusak, yang dianggap nggak layak, dikirim saudara. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi sejak aku menggunakan pikiran Allah, kuasai pikiran negatif dengan firman Allah, terjadilah mujizat. Saudara tahu apa sebabnya sampai dia suruh kirim? Dan saya dapat order 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saudara. Satu model. Karena apa saudara? Karena barang itu yang salah, itu menjadi booming di negara Jerman. Jadi tidak ada orang supplier yang bisa bikin barang itu saudara. Karena barang produk yang salah, yang orang tidak bisa bikin yang salah. Hanya saya yang bikin yang salah dan barang itu jadi berkat saudara. Saudara yang terkasih, saya sampaikan. Kalau Allah bisa membuat mujizat dalam hidup saya, dia juga bisa melakukan mujizat yang lebih besar dalam hidup saudara. Selamat praktek firman. Kalahkan pikiran yang negatif dengan firman Allah. Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, mungkin saudara sedang menghadapi Goliat-Goliat. Saya mau ngajak saudara berdoa. Bagi saudara yang sudah tersentuh oleh kebenaran firman, saudara katakan pada hati saudara, itu aku. Dan saudara boleh angkat tangan. Bagi saudara yang disentuh oleh firman Allah, hati saudara tertegur, saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau melihat begitu banyak tangan-tangan yang terangkat. Baik yang ada di rumah-rumah. Mereka mengangkat tangan, mereka merasa begitu banyak Goliat yang sedang dia hadapi. Mungkin Goliat itu yang dia hadapi berupa sakit penyakit. Mungkin juga berupa usaha pekerjaannya. Mungkin juga berupa rumah tangga yang sedang berantakan. Hari ini Goliat itu akan dikalahkan. Jika engkau melakukan kebenaran firman. Jika engkau menghargai ibadah. Jika engkau menghargai setiap ibadah di saat engkau menghargai ibadah. Baik pujian, penyembahan, doa, melakukan kebenaran firman. Maka ibadahmu akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Maka engkau akan dipenuhi oleh roh Allah. Di saat-saat engkau dipenuhi roh Allah, engkau akan memiliki hikmat ilahi. Hikmat ilahi itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang menuju kepada kemenangan. Sehingga engkau menggali potensi yang engkau miliki. Untuk mengalahkan Goliat. Walaupun Goliat itu begitu gagah. Alkitab mencatat Goliat itu pendekar. Artinya prajurit yang sudah terlatih dan teruji. Dan menggunakan alat perang yang begitu luar biasa. Dia membawa lembing, dia membawa tombak. Yang seberat 68 kilo. Dia memakai baju sirahnya. Dia memakai atau ketompong untuk melindungi kepalanya. Tapi Goliat itu bisa dikalahkan hanya dengan batu yang licin. Bukan 5 batu, tapi 1 batu cukup. Bagaimana seorang Daud bisa mengalahkan Goliat? Dia mengalahkan pikirannya. Dia menggunakan firman untuk mengalahkan pikiran. Daud, dia bisa mendapatkan hikmat dari Allah.
Dia mempunyai iman yang sudah tangguh. Dia memiliki iman yang luar biasa. Daud memiliki iman yang sejati. Dengan mengucapkan kata-kata iman. Saudara yang terkasih, jika engkau sedang menghadapi persoalan masalah dalam hidupmu, selain engkau menghargai ibadah melalui pujian, penyembahan dan doa dan melakukan firman, maka Tuhan akan memberikan hikmat. Maka engkau harus mengaktifasikan potensi-potensi dengan melakukan kebenaran firman. Tuhan akan memberikan engkau hikmat untuk dilakukan. Yang ketiga, Daud, dia dengan iman yang teguh, iman yang sejati, yang mengucapkan kata-kata firman. Dia katakan dengan Goliat, dia perintahkan pikiran-pikiran yang negatif. Kalau dilihat secara kasat mata, Goliat itu begitu besar. Goliat itu begitu sulit untuk dikalahkan, tapi dia mengucapkan kata-kata iman. Engkau datang bertarung dengan aku, menggunakan pedang dan lembing. Tetapi aku mengalahkan kau dengan nama Tuhan. Yang punya tujuan bahwa Allah untuk dipermuliakan. Langkah yang terakhir, yaitu mengaktifasikan imannya dengan melakukan firman. Dia melakukan, yaitu menyerang Goliat dengan umban yang berbatu. Waktu umban dilemparkan, Goliat terkena oleh batu yang licin itu. Jatuh dan dia kalah. Saudara yang terkasih, ada 4M yang saya katakan tadi. Dengan menghargai ibadah melalui pujian, penyembahan, doa. Sehingga dipenuhi oleh roh Allah. Dengan engkau sudah dipenuhi oleh roh Allah, saudara akan memiliki hikmat. Sehingga saudara dapat menggunakan potensi saudara. Daud mengalahkan pikirannya, menguasai pikirannya. Dia gunakan kata-kata iman. Engkau mendatangi aku dengan lembing, dengan tombak, dengan baju sirah. Aku datang kepadamu dengan nama Tuhan. Lantas dia mengaktifasikan imannya dengan melemparkan umbannya yang mempunyai isi satu batu saja. Maka mujizat terjadi. Saudara, saya percaya firman ini tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika saudara mengandalkan Tuhan, jika saudara menghargai ibadah, saudara akan dipenuhi oleh roh Allah. Saudara akan memiliki hikmat dari Allah. Dan saudara perlu mengambil langkah dengan mengucapkan kata-kata firman dan kata-kata iman untuk mengalahkan pikiran saudara. Maka saudara perlu ambil langkah yang terakhir dengan melakukan setiap perintah Tuhan, setiap firman Allah. Maka Goliat yang menghadapi saudara akan dikalahkan. Maka sakit penyakitmu akan sembuh. Ekonomimu akan dipulihkan. Rumah tanggamu akan dipulihkan. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami pulang akan membawa kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan, dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Layakkan kami seluruh hamba-Mu Tuhan, untuk melayani perjamuan suci pada hari ini Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami. Jauhkan kami dari kesombongan, berikan kami kerendahan hati supaya setiap pelayanan kami benar dan harum bagaikan dupa di hadapan-Mu. Kuduskan kami,
Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena kami merasakan Tuhan, hadirat-Mu yang begitu dahsyat. Kami sudah makan roti dan minum anggur. Kami percaya terjadilah sebuah persekutuan antara manusia dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya setiap kami Tuhan, sudah Engkau sucikan, kuduskan. Dan berkat Abraham akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami percaya setiap kami setelah melakukan kebenaran firman, hidup kami akan berkemenangan. Masa depan kami cerah dan penuh harapan. Kami akan naik tidak turun. Kami menjadi kepala bukan ekor. Apa yang kami kerjakan, Tuhan bikin berhasil. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita telah mendengarkan firman dari Bapak Gembala. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan firman yang menguatkan, meneguhkan kami di dalam iman kami, supaya kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, kami percaya persembahan yang kami berikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami yang kami berikan dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan digital. Silahkan diterangkan. Terima kasih. Persembahan digital bisa dilaksanakan dengan 4 cara. Yang pertama menggunakan aplikasi OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan ShopeePay dengan scan QR, CIMB Niaga. Seperti itu. Lalu, cara yang kedua bisa menggunakan mobile banking BCA dengan scan QR seperti. Lalu cara yang ketiga bisa melalui transfer bank ke rekening atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Kemudian cara yang keempat, Anda bisa transfer mata uang asing ke PT OCBC NISP Tbk Cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551-810-002-115 atas nama Willy Joseph Chandra. Kemudian Anda bisa memasukkan swift code NISPIDJ-A. Setelah itu, Anda bisa men-screenshot bukti transfer untuk dikirim ke petugas gereja di nomor 0888 3332 623. Demikian informasi persembahan
Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gereja Betani Indonesia yang digembalakan di Gereja HOG. Merasa boleh hidup karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kita patut bersyukur jika Tuhan Yesus Kristus serasa boleh menyertai kita. Walaupun pandemi COVID-19 telah terjadi 8 bulan yang lalu, namun gereja kita tetap dalam kemurahan Tuhan. Tidak bisa dibatasi oleh kuasa dunia. Tuhan tetap memberikan kesempatan di dalam pelayanan pastoral. Di samping itu pelayanan mimbar tetap berjalan, pelayanan pastoral lebih diutamakan. Hari lepas hari pelayanan pastoral seperti pelayanan pernikahan, ada pelayanan konseling, ada pelayanan baptisan, kematian, dan pelayanan diakonia serta kunjungan. Untuk itu mari jemaat semua dihimbau untuk mendukung pelayanan-pelayanan tersebut. Kiranya jemaat tergabung dan terhisap di dalam doa, sehingga dalam waktu dekat kita bisa diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah di tempat ini. Dengan tema United by God Love, kita menjadi satu wadah gereja. Artinya dalam kasih Tuhan menyatukan kita semua. Kita mampu saling menolong, saling menguatkan, saling peduli, saling mendoakan agar visi untuk memenangkan kota Tuhan menggenapinya. Tanpa terasa hari ini kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Desember. Artinya apa? Hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sudah di depan mata. Apa yang harus kita kerjakan buat juru selamat kita? Saatnya kita lakukan yang terbaik. Walaupun apa yang sudah kita terima yaitu melalui berkat-berkat rohani maupun jasmani, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Barang siapa menabur, pasti menuai. Seperti tertulis di 2 Korintus 9 ayat 6, demikian firman Tuhan. Marilah kita serasa boleh memberikan taburan-taburan kita. Sebab orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Mari kita bangun rumah Tuhan dengan taburan kita. Meskipun kita belum bisa beribadah secara offline atau tatap muka, namun kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Karena Dia adalah Allah yang memelihara, karena Dialah Allah yang menyediakan. Lewat persembahan Natal bisa disampaikan lewat amplop yang telah dibagikan kepada ketua-ketua FA. Mari kita genapi setiap persembahan melalui bank ataupun OPO dana sebagainya. Juga kita bisa melalui persembahan lewat bank BCA. Nomor akun 0180508023. Biarlah kita senantiasa boleh dalam rencana Allah. Demikian himbauan ini disampaikan kepada seluruh jemaat Gereja Betani Indonesia HOG. Dan kita boleh diberikan kesempatan menabur. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam, tetap semangat. Dalam nama Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak melihat kamu siapa. Ya, tidak melihat kamu kecil, muda, tua, bangsa ini, bangsa itu, tidak ada. Yang penting percaya Yesus tok. Wis. Diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Tidak itu lagi. Karena iman bisa menyembuhkan. Karena iman bisa memberkati orang menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Shalom. Kesan yang kami dapatkan dari Ibu Gembala, beliau adalah Ibu Gembala yang luar biasa, wanita cakap pilihan Allah, memiliki teladan yang luar biasa. Ya, Bu Ratna ini adalah seorang motivator yang luar biasa. Ada begitu banyak kenangan manis. Dia mendidik kita para wanita di tempat ini. Dia wanita yang cakap. Dia wanita yang kuat. Bagi ibu tidak ada kesulitan. Ya, semua kesulitan dijalani dengan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah sebuah teladan dan dia selalu mengatakan, "Jayo, jayo, semangat, semangat." Kita hidup ini harus punya semangat yang luar biasa. Dan ini terus diberikan kepada setiap kaum wanita ya.
ada banyak didikan, ada banyak kasih yang diberikan. Dia sangat mengasihi Nino, anak saya. Dia sangat menghargai, makanya Nino ini menyala-nyala kalau melayani di WBI. Saya malah kadang suka marah karena terlalu lama memainkan ya, mengerjakan multimedia, tapi bagi Ibu Ratna tak boleh, harus disemangati. Dia adalah anak yang luar biasa. Demikian juga ketika dia ketemu Vio, mesti selalu tidak pernah ngomong Vio yang ganteng, Vio yang keren. Ibu ini nggak ada di hadapannya, tidak ada orang-orang kecil. Dia sangat menghargai, dia sangat menghargai. Saya mengiringnya, saya mengikut ibu ini sudah lebih 20 tahun. Ada satu kenangan yang luar biasa yang diberikan. Ada banyak cinta yang diberikan kepada stafnya ya. Ada banyak cinta yang diberikan kepada kaum wanita di WBI itu. Sampai saat ini kenangan itu begitu mengikat. Teladan-teladan beliau. Ya. Dia sangat menghormati suaminya. Mengajak para wanita itu menghargai suaminya. Para suami-suami. Dia mengajak kaum wanita ini tidak mengeluh. Ya, semuanya ini bisa dijalani kalau kita punya ciayo, kita punya semangat yang luar biasa. Saya masih ingat ketika keluarga ini dalam kesulitan yang luar biasa. Ibu adalah motivator yang luar biasa. Dia datang dengan kekuatannya. Tidak ada kesulitan apapun di tangannya. Semuanya bisa dikerjakan. Biarlah semua kenangan ini kita simpan. Yang baik kita simpan. Ya, kita bersyukur punya ibu yang luar biasa. Yang berjalan menggandeng anak-anak. Sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Kami sangat menghargai, kami sangat menghormati Ibu Gembala. Ciayo. Ciayo. Selamat jalan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Aku berjalan, aku telah berjalan jauh. Banyak rintangan yang menghadang langkahku. Aku berdiri tegak, berdiri ku tak takut. Meski ku jatuh, Dia kembali mengangkatku. Saat bumi bergoncang, ketika badai menerpa, segala gelora dan gelombangmu mengikutiku. Samudera yang memanggil dengan deru air terjunmu, dan ku takkan goyah, namun ku takkan goyah. Tak percaya bahwa mimpi kita akan digenapi oleh Tuhan, amin. Amin. Kita berlari-lari, kita mengejar mimpi. Bersama Dia kita takkan terhanyut lagi. Kita hadapi badai hari demi hari. Kasih setiamu senantiasa menyertai. Yes. Saat bumi
percaya bahwa hari-hari ini kita mengejar mimpi, kita tetap Tuhan memuji muliakan nama Tuhan. Sebab segala gelora dan gelombangnya melingkupi kita semua. Dan kita penuh dengan sukacita, masa depan kita cerah, penuh harapan. Takkan mungkin kau biarkan aku sendiri. Takkan mungkin kau biarkan aku berdiri sendiri di sini. Aku melangkah, tak mungkin kau biarkan aku sendiri. Aku melangkah, tak mungkin kau biarkan. Segala gelora dan gelombangmu melingkupiku. Samudera yang memanggil dengan deru air terjunmu. Dan ku takkan goyah, dan ku takkan goyah, karena segala gelora darimu semua. Dan ku takkan goyah, segala gelora darimu semua. Dan ku takkan goyah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Segala